Hey guys, welcome back. Di video hari ini sesuai judulnya, aku bakal ngasih tips, trik, dan hack dari pemakaian sheet mask. Sebelum mulai ke videonya, aku bakal cerita sedikit. Dasarnya aku membuat video ini itu karena pas lagi mau pakai sheet mask itu, aku sempet nanya, pakai sheet mask itu harus pakai skincare apa dulu sih gitu. Jadi ini dia, aku udah ngumpulin beberapa tips dan hack. Semoga videonya nggak kelamaan dan nggak kependekan juga, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan ini adalah beberapa pertanyaan yang sering ditanyain ketika kita ingin pakai sheet mask. Langsung aja ke yang pertama. So, pertanyaan pertama yang sering banget ditanyain orang, termasuk aku, pakai sheet mask itu di tahap keberapa sih? Jadi sebelum pakai sheet mask itu, kita perlu pakai toner dulu. Yalah, habis cuci muka kita pakai toner. Udah gitu, kita pakai essence atau booster. Itu kalau misalnya kalian mau, ini tuh optional banget essence. Udah gitu yang ketiga, kalian pakai serum. Nah, fungsi kalian pakai serum ini supaya begitu ditimpa pakai sheet masknya nanti itu, serum-serum yang kalian pakai di bawahnya itu akan semakin terbus dan semakin bekerja lagi. Tentunya serum yang kalian pakai itu nggak boleh bertentangan dengan ingredients yang ada di sheet mask kalian. Itulah kenapa kalian harus dan penting banget untuk membaca ingredients di sheet mask kalian. Misalnya ingredients aktifnya ini ada Centella asiatica. Oh, Centella asiatica nih benar-benar bebas banget, kalian mau combine dengan apa aja. Jadi kalian bisa pakai serum AHA/BHA, udah gitu bisa juga pakai Centella asiatica lagi, supaya nanti begitu kalian tempelin sheet mask ini jadi lebih centella banget gitu loh, lebih centellanya lebih bekerja gitu. Udah gitu bisa juga kalian niacinamide apa gitu. Tapi kalau misalnya sheet mask kalian itu mengandung beberapa ingredients yang nggak boleh dicampur sembarangan, contohnya itu misalnya ada sheet mask retinol nih misalnya gitu ya, kalian nggak boleh pakai serum AHA/BHA karena AHA/BHA campur retinol itu nggak, gimana ya, kerjanya tuh terlalu merusak kulit gitu. Jadi itu dia, penting banget untuk ngebaca ingredients pada sheet mask kalian dan pada serum kalian supaya pemakaian sheet mask kalian itu bisa lebih sempurna lagi gitu. Yang kedua, gue juga punya hack buat teman-teman yang punya kulit kering, bahkan kering banget kayak gue gini. Jadi sebelum kalian pakai sheet masknya, setelah pakai serum, kalian tetesin face oil ke muka kalian sekitar 3-4 tetes aja gitu. Atau buat kalian yang memang nggak kering-kering banget, bisa pakai 1-2 tetes aja. Itu bakal ngebuat hidrasi di muka kalian itu jadi lebih mantep lagi. Apalagi kalau misalnya essence sheet masknya itu nggak terlalu kental gitu ya. Jadi kan sheet mask itu banyak banget essence-nya, dari yang cair banget, udah gitu ada yang kental juga. Bahkan kalau misalnya kalian pengen gue kasih rekomendasi sheet mask yang gue pakai dan selalu gue repurchase, kalian bisa banget like video ini dan komen di bawah, "Kak, mau dong dibikinin video itu." Silahkan, nanti kalau misalnya banyak komen yang kayak gitu, gue bakal bikinin video rekomendasi sheet mask. Nah, yang ketiga, gue juga punya hack untuk teman-teman yang sering banget ngerasa kok kayaknya essence di sheet mask ini tuh terlalu berlebihan gitu loh. Pas gue tarik juga, pas gue tempelin kayak terlalu netes-netes gitu. Bahkan kalian sempet terganggu gitu ya. Jadi hack yang ketiga ini, supaya essence-nya itu nggak berlebihan, kalian taruh tangan kalian di atas kayak gini, kayak mau mencubit gitu. Dan pas ngeluarin sheet masknya ini, kalian agak kayak tirisin beberapa essence-nya itu supaya nggak berlebihan. Jadi begitu kalian tempelin di mukanya itu, nggak ada essence yang berlebihan dan netes-netes di sini gitu ya. Nah, terus essence yang sisa di dalam sini yang tadi kalian udah tirisin itu, gue akan kasih tahu di hack selanjutnya. Nah, selanjutnya essence yang sisa ini kalian bisa pakai di tahap setelah toner atau sebelum serum gitu ya. Atau kalian juga bisa gantiin serum kalian dengan essence yang di sini dengan maksimal pemakaian 3 hari. Karena gue udah pernah konsultasi juga sama dokter kecantikan atau dokter estetik gitu ya. Waktu itu di Clubhouse gue sempet tanya tentang sheet mask ini, makanya gue sempet dapet materi tentang video ini gitu. Jadi dia bilang, ini tuh nggak apa-apa banget kalau misalnya kalian pakai hack yang tadi, tapi essence yang ada di dalam ini maksimal harus dihabisin 3 hari gitu ya. Jadi essence-nya juga nggak boleh disimpan terlalu lama. Setelah kalian pakai sheet mask,
besok-besoknya juga pakai si essence-nya ini sebagai booster atau sebagai pengganti serumnya. Nah, terus cara penyimpanan si essence-nya ini selama 3 hari itu seperti apa sih? Nah, yang biasa gue lakukan adalah gue akan lipet-lipet dengan seketat mungkin. Udah gitu diikat pakai karet. Kalian juga bisa masukin kulkas kalau memang suka essence-nya dingin gitu ya. Tapi kalian harus pastiin nggak ada yang kebuka-buka gitu, yang bakal mengundang bakteri-bakteri dari kulkas kalian ke dalam sheet mask ini. Jadi ini tuh benar-benar harus terjaga steril. Nah, kalau misalnya kalian tidak percaya kepada karet, yang biasa gue lakukan adalah gue ambil catokan. Jadi gue kalau nggak pakai catokan, gue pakai setrikaan. Jadi gue pakai catokan nih ya, dipanasin, udah gitu, ya udah tinggal udah kayak disil aja gitu. Nah, kalian udah bebas lah, tidak ada kuman-kuman yang masuk ke dalamnya gitu ya. Tapi tetap aja, meskipun kalian udah catok dan udah setrika, jadi kan nggak ada kuman-kuman di dalamnya, ini tetap harus dalam 3 hari dihabiskan. Terus kalau misalnya dalam 3 hari nggak habis juga gimana? Kalian bisa pakai ke badan kalian, atau kalian bisa langsung buang aja kalau misalnya nggak mau pakai. Ya udah gitu aja. Lalu hack selanjutnya yang kalian bisa lakukan ketika udah sheet mask-nya dipasangin gitu, kalian bisa pijit-pijit muka kalian menggunakan face roller. Jadi awalnya nih gue nggak percaya banget sama face roller, karena kan memang tujuan utamanya itu untuk kayak lifting, mengencangkan segala macam. Itu tuh kayak agak bullshit gitu ya, meskipun dia melancarkan peredaran darah gitu, itu sih gue percaya. Udah gitu, efek yang gue rasakan dengan penggunaan face roller juga, dia membuat essence di sheet mask itu lebih menyerap ke dalam kulit kita. Jadi kulit kita begitu dilepas itu lebih plumping gitu ya. Nah, tapi buat kalian yang pakai face roller untuk mengencangkan, menghilangkan kerutan, mendingan kalian gak usah beli face roller, kalian nabung aja untuk botox gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain juga. Setelah pakai sheet mask itu, kita harus pakai moisturizer lagi atau enggak? Jadi jawabannya, setelah gue udah tanya-tanya ke dokter kecantikan, ke ahli-ahli, dan ke teman-teman yang bekerja di klinik estetik gitu, setelah kalian pakai sheet mask, itu optional banget untuk pakai moisturizer. Kalau misalnya kalian merasa kulit kalian itu kayak sudah tidak membutuhkan hidrasi lagi, kalian nggak perlu pakai moisturizer, itu aman-aman aja. Tapi kalau misalnya kulit kalian kerasanya tuh kering banget, meskipun setelah pakai sheet mask tapi kayak merasa kurang lembab atau butuh kelembapan lagi, kalian bisa tambahin moisturizer. Ya pokoknya kalian bisa banget sesuaikan kebutuhan kulit kalian, karena memang kalian sendiri yang tahu kulit kalian tuh keadaannya seperti apa, dan dia memang butuh kelembapan berlebih atau enggak, itu juga kalian sendiri yang tahu gitu. Jangan sampai kalian ngikutin siapa pakai ini setelah pakai sheet mask, tapi malah overhydrating, malah jadi beruntusan dan jerawatan buat kalian gitu loh. Jadi gue bikin video ini juga untuk ngebantu kalian dalam mengatasi hal-hal tersebut. Jadi ya, thank you so much untuk yang udah nonton. Semoga info-info, hacks, tips, dan segala sesuatu yang ada di video ini bermanfaat untuk kalian dan dapat membantu kalian. Thank you so much sekali lagi. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen juga kalau misalnya kalian pengen aku kasih video rekomendasi sheet mask. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!